orang itu kalau sudah pro dengan apa-apa yang dituliskan atau yang dinyatakan oleh Imaduddin dalam hal partikular ini, yaitu di dalam hal nasab, yaitu pasti memiliki pola pikir yang tidak ajeg begitu ya. Pasti Dengan itu. bahasa halus seperti ini dia sebetulnya ingin mengatakan saya ini orang bodoh gitu ya, tidak menggunakan otak ya, tidak berpikir gitu ya, sehingga pola pikir saya mungkin agak jomplang atau keliru atau gimana gitu loh. Kalau memang benar yang dimaksud ajak itu, tidak ajak itu adalah tidak konsisten, nanti kita akan lihat apakah cara berpikir saya atau cara berpikir beliau ini yang sebetulnya tidak ajak gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudah la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Sahabat-sahabat guru ngaji, selamat malam. Mudah-mudahan kita semua malam ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat, barusan saya sudah menyaksikan ya video tanggapan dari Ustadz A. Garut atas video kritik saya yang kemarin terkait dengan tuduhannya kepada Kiai Haji Khalwani Nawawi ya. Tapi mohon maaf ini sambil saya ngerokok ya, sambil ngopi gitu ya, kita santai aja. Dan di video kali ini saya ingin menanggapi beliau ya, dan nanti kita akan saksikan video tanggapannya. Cuman setelah saya lihat secara keseluruhan video beliau ini, tidak semua bagian-bagian video itu yang layak saya tanggapi, karena saya lihat itu ada bagian yang agak-agak receh gitu ya. Misalnya dia menyuruh saya untuk belajar debat lah gitu ya, menyuruh saya untuk belajar mantik lah. Bahkan ada yang di situ menyuruh saya untuk beli kitab ya, supaya saya tidak menampilkan PDF gitu ya. Saya punya kitab Pak ya, saya punya kitab ya, cuman saya kan nggak merasa perlu untuk pamer-pamer gitu ya di YouTube gitu. Baik ya sahabat-sahabat, kita coba saksikan ya, dan sekali lagi saya akan putar bagian-bagian mana saja yang layak saya tanggapi gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Ada sebuah channel namanya itu Beguru Ngaji. Subscribernya sudah 100.000 lebih di atas saya, dan yang bersangkutan ini mengkritiki video saya yang telah lalu, yaitu ahli torikoh, ahli gibah menjadi raja torikoh. Itu yang dimaksud adalah Yai Khalwani. Nah, yang bersangkutan ini mengkritisi apa-apa yang saya katakan itu dengan sangat baik ya, karena beliau ini membawa kitab, kemudian membacakan kitab dan lain sebagainya. Cuman bagus bukan berarti benar. Perkataannya santun, enak dengarnya, itu tidak ada ketersinggungan sama sekali. Ya, cuman bukan berarti benar, sekali lagi ya. Jadi nanti akan kita lihat bahwa orang itu kalau sudah pro dengan apa-apa yang dituliskan atau yang dinyatakan oleh Imaduddin dalam hal partikular ini, yaitu di dalam hal nasab, yaitu pasti memiliki pola pikir yang tidak ajeg begitu ya. Pasti itu, saya bisa memastikan. Tidak terkecuali channel Beguru Ngaji ini. Ya maaf ya, sudah berani Oke, jadi kalau menurut beliau ini ya, beliau yang sangat cerdas, sangat alim gitu ya. Setiap orang ya yang dalam tanda kutip pro ya atau mendukung tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani itu sudah bisa dia pastikan ya. Sudah bisa dia pastikan menurut dia itu memiliki pola pikir yang tidak ajak gitu ya. Saya nggak tahu maksudnya yang sebenarnya tentang kurang ajak ini apa gitu. Tapi saya pahami ya, kurang ajak itu ya, kalau ajak bahasa Jawa itu kan mapan gitu ya, atau apa ya, mungkin pasnya itu kalau dalam bahasa diskusi kayak gini mungkin tidak konsisten mungkin ya, atau bisa juga berarti tidak teguh pendirian, atau mungkin yang dimaksudkan mungkin ya seperti apa ya,
diskusi-diskusi yang saya dengar di teman-teman ketika dia menuduh pendukung-pendukung Kiimat itu tidak punya referensi gitu. Atau ya dengan bahasa halus seperti ini dia sebetulnya ingin mengatakan saya ini orang bodoh gitu ya, tidak menggunakan otak ya, tidak berpikir gitu ya, sehingga pola pikir saya mungkin agak jomplang atau keliru atau gimana gitu loh. Kalau memang benar yang dimaksud tidak ajak itu adalah tidak konsisten, nanti kita akan lihat apakah cara berpikir saya atau cara berpikir beliau ini yang sebetulnya tidak ajak gitu ya. Atau ajak ini bisa mungkin kita artikan ngawur gitu ya. Ya, nanti kita akan lihat siapa yang ngawur cara berpikirnya gitu ya. Coba kita lanjut dulu. Jadi apa namanya, kita langsung saksikan aja bagaimana enaknya ya. Kita langsung saja lah. Oke, saya skip ya, saya skip karena sampai sekitar 8 atau 9 menit ini saya lihat itu tanggapannya ya hanya sekedar apa namanya menceritakan ya proses intelektual dia lah ya. Nah, ini kan dia masih bercerita panjang sekali sampai belasan menit dia menceritakan tentang dirinya gitu ya. Saya ini yang maksud saya nggak layak saya komentari gitu ya. Yang akan saya komentari ini di bagian ini. Sebentar, mana dia ya? Saya nggak mau membagikan sih, cuma ya nanti bisa dibaca sendiri. Nah, kebetulan Oke, dari sini ya. kalau saya itu mendengarkan Jatman itu diganti, tuh Habib Lutfi sudah tidak di Jatman lagi, kemudian diganti oleh Yayi Kholwani, itu kan kita langsung punya apa ya, punya sangkaan luar biasa. Wah, berarti Yayi Kholwani ini hebat. Memang saya pernah membaca ada posting di Facebook mengenai beliau juga begitu, mengenai Yayi Kholwani. Ya, sekiranya itu membicarakan sepak terjang beliau tatkala masih di Jatman di bawah ampuannya Habib Lutfi dengan Jatmi kan dulu. Itu beliau itu ya bolak-balik sana sini begitu. Itu di dalam tulisan Facebooknya. Nanti bisa dibaca sendiri ya. Saya nggak mau membagikan sih, cuman ya nanti bisa dibaca sendiri. Nah, kebetulan kemudian di feed saya lewat di YouTube itu masalah Yayi Kholwani ngobrolin Habib Lutfi di tengah orang-orang sambil ketawa-ketawa menertawakan. Saya kira begini, lah kok ada ya Raja Toriko seperti ini begitu. Saya langsung shock itu, kaget. Makanya saya bilang loh, kok bisa begitu ahli ghibah seperti ini menjadi ahli toriko, dalam pengertian bukan jadi ahli lahnya, jadi rajanya begitu, jadi Rois Ali. Ya. Jadi di sini dia bilang bahwa Kiai Haji Kholwani itu adalah Rois Ali dari gibah gitu ya. Jadi gibah itu ada organisasinya gitu ya. Kalau dia bilang begini kan seakan-akan dia bilang bahwa Jatman itu adalah organisasi gibah gitu ya. Yang saya pahami gitu ya. Yang saya pahami gitu ya. Ini kan suatu permasalahan. Nah, kalau misalkan yang bersangkutan ini channel Beguru Ngaji ini tidak melihat itu sebagai masalah, ya nggak masalah. Kalau saya melihat itu sebagai masalah besar begitu. Kalau saya melihat itu sebagai masalah besar, dan saya mengatakan itu ghibah mutlaqan. Oke, yang dia sebut katanya di dalam video yang pertama tadi itu ghibah mutlaqan gitu ya. Artinya gibah secara murni gitu, belum ada indikasi-indikasi atau karakter-karakter gibah yang lain ya, seperti saya jelaskan dalam video saya yang kemarin. Nanti dia itu akan membicarakan bahwa yang namanya ghibah itu ada banyak, ada ABCD begitu ya. Yang mana sebetulnya berarti yang bersangkutan ini channel Beguru Ngaji ini setuju juga dengan perkataan saya bahwa Yayi Kholwani ini adalah seorang yang ahli ghibah. Cuman ghibahnya bukan ghibah yang mahrumah. Oke ya, kalau Anda mengatakan saya setuju dengan Anda bahwa Kiai Kholwani itu melakukan gibah, yang tidak saya setujui itu bukan Kiai Kholwaninya tidak melakukan gibah, tapi Anda sudah jelas-jelas di video yang pertama itu mengatakan bahwa gibah yang dilakukan oleh Kiai Kholwani itu adalah gibah yang dosa besar. Kalau Anda masih ragu, itu bisa putar lagi video Anda berikutnya, atau saya putarkan ya. Jadi gibah pun terjadi juga dari yang sekarang menjadi mursyid ya, atau menjadi bahasanya tadi itu saya baca mudir atau rois itu di Jatman. Ini ternyata ahli gibah. Nah, kalau kita musalamah dulu nih ya, bahwa gibah itu loh dosa besar. Itu di dalam Az-Zawajir an Iktirafil Kabair itu adalah dosa besar ke-240
429 ya. Coba cari di situ tuh di 420-an, 428, 429. Itu dosa besar kesekian begitu ya di dalam Az-Zawajirnya Ibnu Hajar Al-Haytami. Dan apabila kita sudah membaca kitab itu kemudian tidak takut akan ghibah, itu kebangetan sudah ya. Karena Qur'annya dibahas, hadisnya dibahas, kemudian mahiyatul ghibahnya juga itu dibahas, yang termasuk di dalamnya nanti konsekuensinya dan lain sebagainya. Jadi perlu diketahui dulu ya, yang namanya ghibah itu benar pun itu ghibah. Dengan patokan apabila perkara yang dikatakannya itu di belakang kan, perkara yang di belakangnya itu dikatakan akan sakit terdengar oleh orang yang diobrolkan, yang diribahi, maka itu sudah ghibah tuh hadnya. Dalam kasus yang kecil itu pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Ada salah satu sahabat itu berdiri ya dari sholat. Jadi sudah selesai berjamaah itu berdiri. Nah kalau berdiri itu sangat kelihatan lemahnya. Jadi kayak udah sepuh begitu ya, atau lagi sakit lah. Berdiri itu kayak nggak enak begitu. Nah ada sahabat itu mengatakan ma'ajaza fulanan gitu. Ya fulannya ini nggak disebut namanya. Kalau waktu sama sahabat itu disebut. Lemah banget nih orang begitu. Itu kedengaran sama Rasulullah SAW. Itu langsung disebut itu ya. Itu ghibah begitu. Nggak boleh. Nah, jadi separah itu dalam pengertian hal kecil pun yang berkaitan dengan baju, yang berkaitan dengan aksesoris, yang berkaitan dengan wajah, warna kulit dan lain sebagainya. Apabila sekiranya diceritakan di hadapan orang yang diribahi, orang yang diribahi ini tidak akan suka, itu sudah termasuk ghibah yang haram. Jelas ya, ghibah yang haram. Jadi beliau ini sudah mengeneralisir ya, ghibah itu semua ghibah jadinya haram gitu. Sampai yang hal yang kecil-kecil seperti tadi itu disebutnya sebagai ghibah yang haram. Kita lanjut dulu sedikit ya. Sekiranya ya, apakah Habib Lutfi bakal seneng tuh ngedengar yang diomongin sama Yai Holwani begitu? Bakal seneng apa enggak? Ya, nggak bakalan seneng begitu. Ya kita aja yang bukan Habib Lutfinya sakit hati, cuman ya kalau beliau sih memang udah nggak ambil pusing kayaknya ya. Kalau Habib Lutfi itu yang nggak tahu juga sih. Cuman mungkin udah nggak ambil pusing, mungkin husnuzonnya kita begitu. Cuman kalaupun sampai sakit hati ya inilah yang menjadi had ghibah, masuk sudah Yai Kholwani ini kepada orang yang suka menghibah begitu, dan itu dosanya sangat besar. Oke, ya, sampai di situ saja saya kira sahabat-sahabat ya. Jadi jelas ya bahwa si Ustadz AA ini ya sebetulnya dia di video tadi itu sedang melakukan klarifikasi sebetulnya ya terkait dengan pernyataan dia di video sebelumnya ya. Tapi sayangnya di video sebelumnya itu dia jelas-jelas mengatakan bahwa melakukan generalisir terhadap semua jenis ghibah gitu. Dan kalau sudah disebut sebagai dosa besar maka otomatis itu adalah haram gitu ya. Jadi kalau ada teman-teman yang kemarin itu sempat WA saya minta menanggapi ini, jadi si AA ini sudah klarifikasi ya teman-teman ya, sudah klarifikasi. Jadi dia sudah menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Khalwani Nawawi itu bukan ghibah yang haram. Sebetulnya itu yang ingin saya luruskan sebenarnya, supaya tidak dia mengeneralisir jenis ghibah itu seakan-akan bahwa semua ghibah, jenis ghibah itu sampai yang kecil-kecil kayak tadi itu semuanya haram. Karena beberapa jenis ghibah yang disampaikan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar itu jelas itu ada beberapa ghibah yang sebenarnya boleh gitu ya. Salah satunya misalnya dia kategorikan di situ dalam hadis Nabi tadi itu hal-hal yang kecil, misalnya kayak orang lemah, orang ya tidak hanya lemah gitu ya, misalnya cacat fisik gitu ya, buta matanya atau hidungnya agak gimana gitu ya, atau kakinya pincang. Itu memang termasuk ghibah, tapi ada dalam konteks-konteks tertentu ada ghibah dalam hal ini yang dibolehkan ya. Misalnya untuk mengidentifikasi pencuri misalnya, oh pencuri tadi itu pincang, atau pencuri tadi itu dia telinganya nggak ada sebelah misalnya. Ya boleh itu kan kita membicarakan orang ya. Kalau dalam pemahaman beliau di video pertama tadi itu ya jelas semuanya adalah ghibah yang haram begitu. Nah itu yang saya jelaskan di dalam video yang pertama kemarin itu, bahwasanya tidak semua ghibah itu menurut Imam Nawawi itu haram itu, sehingga
saya katakan bahwa apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Khalwani dengan menceritakan Habib Lutfi ke teman-teman PWLS itu sebetulnya bukan gibah yang dilarang itu, karena dalam rangka meluruskan sejarah ya, dalam rangka melawan kemungkaran itu kan. Kemudian al-isti'anah juga ya. Saya kira banyak hal di situ yang bisa melegalkan apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Khalwani. Cuman saya lihat Ustadz ini agak sulit ya menerima masukan ya, agak sulit diajak diskusi yang ngotot dengan pendapatnya sendiri gitu. Artinya dia tetap konsisten dengan pendapatnya dan melakukan pembelaan diri ya. Bukan mencari kebenaran, tapi dia mencari pembenaran saja. Saya sebenarnya ingin membahas lagi satu lagi video beliau ini yang lucu bin konyol gitu ya, karena dia mengatakan bahwa mic-nya Kiai Khalwani itu mati ya, gara-gara gara-gara mungkin berseberangan paham dengan Habib Lutfi. Tapi nanti kita bahas di video berikutnya ya. Ya sampai di sini dulu ya sahabat-sahabat ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.